Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sholat raweh Masjid Ar-Hijrah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat rezeki. Sholawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan pada umatnya kita semuanya. Jamaah sholat raweh Masjid Al-Hijrah yang semoga dirahmati Allah SWT. Sebelum kita melaksanakan sholat raweh, izinkan kami menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, tugas raweh pada malam hari ini, yaitu penceramah Bapak Ustadz Abdul Hamid SPDI, alhamdulillah beliau udah ada sini. Bilal, Bapak Supiyadi Nur, dan Bapak Jaki. Berikutnya yaitu laporan keuangan hari pertama. Infak dari ibu-ibu mendapatkan Rp200.000, dari bapak-bapak 281.000 maksud kami, jadi jumlah 481.000. Ada cash sebelumnya yaitu sebesar 287.500, jadi total 768.500. Hari kedua dari ibu-ibu sebesar 839.000, dari bapak-bapak 726.000, di total 1.565.000. Pengeluaran 400.000, jadi saldo 1.933.500. Hari ketiga dari ibu-ibu sebesar 654.000, dari bapak-bapak 590.000, total 1.244.000. Pengeluaran 400.000, dan saldo sampai saat ini yaitu sebesar 2.777.500. Itulah bapak-bapak yang kami sampaikan pemasukan dan pengeluaran uang kas kita. Baiklah bapak-bapak, selanjutnya kami panitia mengadakan malam tadarusan pada sholat raweh. Kami mengharap bapak-bapak bisa ikut serta untuk turut bertadarusan, dan kami panitia sudah menyiapkan absensi untuk itikaf ya Pak. Untuk itikaf itu di pintu masuk, silakan ibu-ibu bapak-bapak kalau yang berkenan. Yang selanjutnya panitia juga mengadakan bukber, yang mana sebelum bukber akan diisi kultum oleh tokoh-tokoh warga Titian sendiri, dan kami mengadakan buka bersama Pak. Baiklah, itulah yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد kok sepi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DKM Al-Hijrah, yang saya hormati panitia Ramadan secara keseluruhan, dan tidak lupa para jamaah yang hadir pada malam hari ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Semoga semuanya dapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat tema tentang keutamaan tadarus di bulan Ramadan. Ayat yang populer di dalam surah Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes. Masih ini ya, masih malam ketiga, malam keempat ini masih lemes. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Rada lemes, masih belum keras ini. Adalah orang yang hadir banyak. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkenal biasanya tanggal 17 Ramadan, tanggal diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Apa tujuannya Allah menurunkan Al-Qur'an? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, siapapun manusianya, dari Nabi Adam sampai Adam yang terakhir nanti, yang namanya Adam terakhir nanti menjelang hari kiamat, itu manusia harus minta petunjuk kepada Al-Qur'an. Bukan hanya untuk orang Islam, tapi semua manusia di penjuru dunia ini harus ikut Al-Qur'an. Karena satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, gak ada yang lain. Maka Allah punya aturan, Allah turunkan Al-Qur'an selaku atau berupa firman-firmannya, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi semua manusia. Lalu kenapa masih ada yang Nasrani, yang Yahudi, yang sekarang membantai umat Islam yang ada di Palestina? Karena mereka tidak dapat petunjuk, tidak mau ngambil petunjuk dari Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi semua manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Qur'an sebagai atau menjelaskan minal huda, dari petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Qur'an, dijelaskan oleh Al-Qur'an itu sendiri bagi orang yang mau ngambil petunjuk. Wal furqan,
dan Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Kalau kita ingin tahu kita ini benar apa tidak, cek sesuai apa tidak dengan Al-Quran. Kata Al-Quran, minum khamr itu haram. Kita kok minum berarti tidak sesuai dengan Al-Quran. Kata Al-Quran kita suruh sholat, wa aqimus sholah. Kita kok enggak sholat berarti kita tidak sesuai dengan Al-Quran. Wa atuz zakah. Kata Al-Quran keluarkan zakat, kita enggak ngeluarin zakat berarti tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka semua koreksi kehidupan kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian fadilahnya apa? Tadarus di bulan Ramadan. Pertama ada hadis Nabi, kata beliau, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang mau membacanya. Dari sekarang bacanya, sebab nanti di akhir zaman Quran akan tinggal lembaran-lembarannya saja. Telat kita membaca, telat. Sekarang mumpung masih ada tulisannya, maka ayo kita baca. Al-Quran itu hebatnya, paham apa tidak dapat pahala. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Membaca Al-Quran itu termasuk ibadah. Mau paham, mau enggak, mau lancar, mau enggak, bahkan ya takak enggak lancar bacaannya dapat pahala. Yang penting jangan disengaja salahnya. Makanya kalau belajar Al-Quran jangan sendiri. Kalau belajar sendiri baca Qurannya nanti benar semua, karena enggak ada yang ngoreksi itu. Maka belajar Al-Quran perlu talaqi. Ada yang ngajarin gurunya bagaimana bentuk shod, sosi subas. Bedanya shod dengan shin, syashi subash. Ada aturannya, enggak asal keluar itu suara. Karena nanti kalau sama, apa bedanya nanti? Enggak bisa membedakan. Artinya sin dengan shin beda. Artinya shod dengan sin beda. Maka harus ada guru kalau ingin belajar Al-Quran, talaqi. Harus ada guru yang mengucapkan bagaimana bentuk shod, shin, ba, a, antara a dengan ain, a, yang, ba. Yang a, i, u, ba, lebar, beda. Maka pahala baca Al-Quran itu hebat. Satu huruf dibalas 10 oleh Allah. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim berarti kali 3, 3 kali 10 30, baru ngajinya 3 huruf. Karena dia malas, akhirnya ngaji dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Dapat 30 kata dia. Tapi daripada tidak, enggak apa-apa. Lanjutnya besok dilanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 2 hari dapat 2 ayat. Ini bagi yang malas. Daripada tidak, perbandingannya tapi saking ini betapa pentingnya baca Al-Quran. Pertama itu disuruh Rasulullah itu hafal Quran. Bukan hanya hafal tapi memahami. Bukan hanya faham tapi mengamalkan. Bukan hanya mengamalkan tapi menyampaikan. Nabi sudah komplit, tapi Ramadan masih baca Al-Quran. Maka di samping perintah Rasulullah, pertama perintah
Kalau sudah diperintah oleh Rasulullah berarti perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena akan nolong, syafaat paling besar nanti Al-Qur'an. Syafaat pertama, syafaat kedua, syafaat Rasulullah. Syafaat ketiga para ulama. Syafaat keempat orang yang mati syahid. Maka ini 4 cari tuh yang bisa nolongin kita nanti. Di samping baca Al-Quran, bisa nerangin kuburan kita nanti di alam kubur. Ada 3 sebagai penerang nanti di alam kubur. Yang pertama sholat tahajud. Yang nomor 2 baca Al-Quran. Yang nomor 3 bersedekah. Itu nanti yang akan nerangin kuburan kita. Mohon maaf, di sana nanti nggak ada yang jual lampu. Nggak ada. Walaupun mohon maaf di dunia dia kaya raya, nggak bisa beli lampu di alam kubur. Maka dari sekarang, maka modal masuk surga hanya ada 2. Alladzina amanu wa amilus solihat. Iman dan beramal soleh itu modal untuk masuk surga. Sebab kalau modal masuk surga harus kaya, kasihan orang miskin. Maka modalnya masuk surga beriman dan beramal soleh. 2. Amal soleh nggak harus pakai uang besar. Nggak mampu sedekah banyak, 1 kurma nggak bisa 1 kurma dengan senyuman. Sedekah itu amal soleh. Maka kalau kita nggak bisa memberi manfaat kepada orang banyak, kepada sebagian saja. Nggak bisa juga sebagian kepada 1 orang, nggak bisa bermanfaat untuk 1 orang, minimal tidak merugikan orang lain, tidak nyakitin orang lain. Apalagi momennya bulan Ramadan, kesempatan kita untuk membaca Al-Quran. Pertama, kata Nabi, Iqra'ul Quran. Yang kedua, ada perintah juga, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah kalian dengan cahaya Al-Quran. Sebab mohon maaf, walaupun rumahnya mewah, lampunya terang di rumahnya, tapi nggak pernah dibacakan Al-Quran, mohon maaf, panas. Suami istri sering berantem. Suami istri berantem, anaknya suka berantem. Karena hanya terang dengan lampu listrik, nggak terang dengan cahaya Al-Quran. Maka manfaat tadarus diantaranya ghasyat humur rahmah. Allah akan bentangkan rahmat. Orang yang senang baca Al-Quran, rahmat Allah, kasih sayang Allah dibentangkan. Sehingga istrinya sayang sama suami, suami sayang sama istri, orang tua sayang sama anak, anak menghormati orang tua karena di dalamnya dibacakan Al-Quran. Rahmat Allah akan dibentangkan bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, unzilat alaihimus sakinah. Akan diturunkan ketenangan oleh Allah di dalam rumah tangga itu bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Orangnya kok tenang banget ya, seakan nggak punya masalah, padahal setiap orang pasti punya masalah. Tapi karena dia dekat dengan Al-Quran, Allah yang memberikan solusinya. Oleh karena itu, kalau kita punya masalah, sering-seringlah baca Al-Quran. Maka kalau ingin selamat dunia akhirat, bacalah Al-Quran. Sebab Al-Quran petunjuk bagi kita. Kita aja kadang yang mohon maaf, kalau kita punya mobil, punya motor, ada buku panduannya, buku petunjuknya, begini cara pemakaiannya. Lah kita taatin itu, kita ikutin. Kalau enggak cepat rusak itu mobil, betul tidak? Motor cepat rusak kalau panduannya enggak ikuti. Kalau kita enggak ngikutin Al-Quran, sama kita akan rusak hidup di dunia ini. Rusak pikirannya, enggak tenang kehidupannya karena Quran sebagai petunjuk enggak diikutin oleh dia. Yang terakhir, keutamaan baca Al-Quran itu di bulan Ramadan
ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Ya Allah, hamba niat baca Quran, niat ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah hafal, paham, mengamalkan, menyampaikan, masih baca Quran di bulan Ramadan, hafal beliau di luar kepala. Kalau kita di luar kepala kan lepas semua, enggak hafal. Kalau beliau betul-betul di luar kepala, hafal dari awal sampai akhir, paham dengan isi kandungannya. Makanya di lain kesempatan dalam firman Allah dalam surat Maryam ayat 97, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tundira bihi qaumal ludda. Kata orang ahli nahwu, ini adat hasyr, mirip sumpah takkid. Maka sungguh telah aku permudah Al-Quran itu untukmu ya Muhammad, bilisanika ay bilugotika, lugatul arabiyyah, dengan bahasa Arab. Karena di sana orang-orang Arab bahasanya Arab, maka Quran turunnya dengan bahasa Arab, paham jadinya dengan bahasa Arab. Coba turun di Indonesia, bisa jadi bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu bahasanya bangsa Indonesia sehingga paham. Tapi kita orang-orang beriman, apalagi yang di pesantren, belajar tuh bagaimana memahami Al-Quran. Apa itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Apa itu ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ini butuh takwil apa tidak? Sebab kalau enggak ditakwil bisa syirik. Apa contohnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah ada di arsy. Kalau Allah ada di arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Allah duduk di arsy, Allah butuh kepada arsy, berarti syirik. Kenapa syirik? Apa bedanya dengan kita? Kita butuh dunia, duduk kita nih butuh. Coba kalau enggak duduk, bisa enggak? Enggak bisa. Coba begini nih. Ini contoh nih. Ini kan harus nempel. Coba begini, enggak bisa. Ada di awang-awang, enggak bisa duduk. Tapi kalau Allah dikatakan duduk di arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Sedangkan arsy itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah butuh kepada makhluk, berarti Allah lemah, Allah dhaif. Tidak sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang bisa menyamai Allah dalam segala bidang. Enggak ada yang bisa menyamai Allah dari segi apapun. Duduknya enggak, Allah enggak duduk seperti kita. Lalu bagaimana dong? Kita mentok, kita punya akal mentok, enggak bisa. Makanya enggak boleh dilarang. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang makhluknya. Makhluk Allah ini hebat tuh. Padahal ini sama-sama laki-laki, tapi wajahnya bisa beda, menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berpikir tentang seperti apa Allah. Enggak bisa. Itu pertanyaan bid'ah. Allah seperti siapa? Allah di mana? Itu pertanyaan bid'ah. Karena Allah enggak bisa disamakan dengan makhluknya. Lalu ketika Isra Mi'raj, kenapa Rasulullah naik ke atas? Itu sarana pertemuan antara sarang Khaliq dengan makhluknya. Bukan berarti Allah duduk di atas arsy, tidak. Pertanyaan selanjutnya, kalau Allah ada yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, sebelum Allah ciptakan arsy, Allah duduk di mana? Kan mentok kan? Mentok. Maka jangan bilang Allah duduk di arsy. Sebab ketika Allah tidak menciptakan arsy, sebelum menciptakan arsy, Allah di mana? Maka kita selaku makhluk enggak boleh menyamakan Allah dengan siapapun. Ada ayat lagi mutasyabihat, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini kalau diartikan tangan, apa bedanya dengan tangan kita? Allah punya tangan berarti. Kalau Allah punya tangan sama dengan tangan makhluknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pemahaman yang tidak benar. Lalu bagaimana yang benar? Qudratullah fawqa qudratihim, harus ditakwil. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan yang lain.
Itu namanya takwil. Apakah boleh belajar takwil? Nabi yang ngajarin takwil. Bagaimana bahkan doa beliau kepada sepupunya sendiri, Abdullah bin Abbas. Bagaimana doa beliau? Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajari Ibnu Abbas cara mentakwil Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas agama, kemudian ajari dia takwil. Maka itu cara mentakwil Al-Quran supaya ayat-ayat mutasyabihat tidak sesuai atau tidak sama dengan kita. Maka ketika saya ngajar tauhid di berbagai majelis taklim, mohon maaf, tolong dijawab ini. Allah punya mata enggak? Pak, Allah punya mata enggak, Pak? Ada yang berani jawab enggak? Halo? Allah punya mata apa tidak? Remeng-remeng, nggak ada yang jawab ya? Nggak berani ya? Kalau kalau Allah punya mata, berarti Allah sama dengan kita. Sebab mata ini terbatas, Pak. Kita di belakang masjid kelihatan nggak dengan mata kita? Nggak kelihatan. Lalu apa dong? Allah punya basor. Basornya Allah itu tembus pintu langit ketujuh, tanah ketujuh, itu tembus dengan basornya Allah. Tapi kalau ain terbatas. Ini mohon maaf, saya jelaskan ini supaya paham. Mohon maaf. Nanti kalau memang perlu ditanyakan, kita tanyakan. Ini tentang pemahaman tauhid yang benar. Kemudian kembali ke materi awal, yaitu pemahaman atau manfaat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau di bulan puasa satu huruf dibalas 10 kali lipat, maka di bulan Ramadan berlipat-lipat ganda balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya selaku pribadi sejak di pesantren diajarkan oleh kiai saya untuk terus membaca Al-Quran sebisa mungkin. Kalau bisa satu hari satu juz, tanggal 1 Ramadan 1 juz, 2 Ramadan 2 juz, tanggal 30 harus hatam Al-Quran. Kita harus punya target. Kalau kita kerja punya target, maka untuk akhirat harus punya target. Karena kita pasti akan pulang ke kampung akhirat, kampung yang sebenarnya. Hadirin, karena keterbatasan waktu, hanya ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya selaku penyampai dan kita semua yang hadir, sehingga kita sama-sama semangat mengisi bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran dan amalan-amalan yang membuat Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.